Halo penonton setia Pabelan TV, kembali lagi dalam konten Pabelan Rampai edisi bulan Juli. Berita pertama dibuka dari adanya dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh salah satu lembaga bantuan sosial terbesar, yaitu Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Berita dugaan ini mulai merebak ketika majalah Tempo edisi 2 Juli menerbitkan liputan investigasi dengan judul Kantong Bocor Dana Umat. Sontak pemberitaan tersebut menjadi ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Dilansir dari berbagai sumber, dugaan penyelewengan dana ini dilakukan oleh para petinggi ACT. Dalam laporan yang dimuat majalah Tempo disebutkan bahwa sejak akhir tahun 2021, ACT telah mengalami masalah krisis keuangan. Krisis keuangan itu berimbas pada mundurnya presiden dan pendiri ACT secara paksa. Masih dari majalah Tempo, penyelewengan dana ini diduga karena digunakan oleh para petinggi ACT. Bisa dilihat dari berbagai fasilitas dan gaji bulanan yang fantastis. Ivan Yustiavanda selaku Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan mengatakan kalau ACT diduga telah melakukan penyelewengan dana. Ada indikasi transaksi yang menyimpang, tujuan dan peruntukannya yang digunakan oleh pihak-pihak yang tak semestinya. Kasus dugaan penyelewengan dana ACT ini sudah masuk dalam tahap pemeriksaan dan penyelidikan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah meminta keterangan dari 18 saksi dalam kasus ini. Dilansir dari Tempo.co, per Senin 25 Juli 2022, polisi mengumumkan penetapan tersangka yang berasal dari 4 petinggi Yayasan ACT. Keempat petinggi tersebut adalah Ahyudin, Novariadi Imam Akbari, Heriana Hermai, dan Ibnu Hajar. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari kasus penyelewengan dana sampai pencurian uang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Kemudian reusnya memperoleh gaji serta fasilitas lainnya bersama dengan pendiri Yayasan Pembina Pengawas dan Pengurus dengan duduk dalam direksi dan komisaris di badan hukum yang terafiliasi dengan Yayasan ACT. Selanjutnya berita kedua datang dari tren fenomena masyarakat suburban, yaitu Citayam Fashion Week. Melansir dari pikiranrakyat.com, awal mula fenomena Citayam Fashion Week ini muncul dari video-video di sosial media yang menunjukkan aktivitas kalangan remaja di kawasan Dukuh Atas, Jakarta. Di kawasan tersebut banyak remaja yang menggunakan berbagai macam mode fashion kekinian dan berperan layaknya model. Fenomena yang terjadi secara natural ini mengundang banyak perhatian orang, mulai dari public figure, media internasional, sampai orang berpengaruh, tak terkecuali politisi. Namanya siapa? Ronaldo. Kamu? Jenong. Jenong? Iya, Bang. Itu nama asli atau apa? Nama panggilan. Panggilan? Iya. Kenapa dibilang Jenong? Karena dari kecil dipanggil Jenong. Oh gitu. Iya, Nama Bang. aslinya? Nama aslinya Suci. Suci. Sampai pada akhirnya, perusahaan milik Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven mendaftarkan merek Citayam Fashion Week sebagai hak kekayaan intelektual. Namun hal itu langsung ditentang oleh banyak pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Akibat penolakan dari banyak pihak, akhirnya pada Senin 26 Juli 2022, Baim Wong dalam kanal YouTube-nya mengatakan telah mencabut pendaftaran merek Citayam Fashion Week dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Akan tetapi, hal itu dibantah oleh PLT DJKI Kemenhumkam, Rizal, yang mengatakan kalau Baim Wong belum mengajukan penarikan pendaftaran merek Citayam Fashion Week. Hasil penelusuran dari tim Pabelan TV pada Kamis 28 Juli 2022, merek dengan nama Citayam Fashion Week sudah berstatus ditarik kembali pada laman web Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Berita terakhir datang dari pelaksanaan Kirap Pusaka yang digelar oleh Keraton Surakarta. Kirap Pusaka merupakan prosesi tahunan untuk menyambut Tahun Baru 1 Muharram atau saat malam 1 Suro. Kegiatan ini merupakan kali pertama digelar kembali setelah 2 tahun belakang tidak terlaksana akibat pandemi COVID-19. Dilansir dari suaramerdeka.com, kemungkinan rute Kirap Pusaka akan dimulai dari Keraton Kasunanan Surakarta menuju Supit Urang, kemudian ke Gatak, ke Jalan Mayor Kusmanto, Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Veteran, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Slamet Riyadi sebelum kembali ke titik awal.
Dari sumber yang berbeda, Kapedani Nur Adiningrat selaku Wakil Pengageng Sasana Wilapa Kraton Surakarta mengatakan kalau adanya kemungkinan terjadi perubahan rute. Nantinya pihak keraton akan berkoordinasi dengan pemerintah kota Surakarta terlebih dahulu dan akan diputuskan mendekati pelaksanaan kirap pusaka. Dalam penyelenggaraannya, Keraton Surakarta sudah menyiapkan 5 kebo bule yang saat ini sedang menjalankan isolasi di Magangan setelah sempat terpapar penyakit mulut dan kuku beberapa waktu lalu. Meski demikian, kelima kebo bule tersebut sudah dalam keadaan sehat dan sedang baik, serta masih mendapat pengawasan dari tim kesehatan. Mengutip dari merdeka.com, Pengageng Parentah Kraton Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo, belum bisa menyebutkan jumlah pusaka yang akan dikirapkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan kalau dirinya berencana untuk turut serta dalam prosesi kirap pusaka tahun ini. Gibran memastikan acara sakral tersebut akan berlangsung aman.